Ya, katakan shalom ke kiri dan kanannya. Shalom, shalom, shalom semuanya. Shalom, damai sejahtera Tuhan tinggal di dalam kita. Amin. Ya, mari kita satukan hati kita. Kita siapkan hati kita, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari Minggu ini. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki kesempatan untuk beribadah Tuhan. Kami bersyukur buat kami punya kesempatan Tuhan menaikkan pujian penyembahan kami. Kami bersekutu bersama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami, di sekretariat gereja, di rumah demi rumah Tuhan, di tempat demi tempat, dimanapun kami saat ini berada Tuhan. Biarlah roh-Mu Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita mau puji Tuhan, kita mau naikkan pujian bersama-sama dengan satu hati. Amin. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian,
berdiri, kita katakan Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat. Sekali lagi katakan Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat. Hari ini harinya Tuhan. Yes. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata. Kita katakan hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan. Amin. Tuhan, Kau yang bebaskan kami. Ya. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata kuasa. Anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata kuasanya. Yes. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Amin. Kita satukan hati kita. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Ini adalah harimu Tuhan, di mana Roh Kudus tercurah atas setiap kami Tuhan. Ini adalah harimu Tuhan, di mana Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mau naikkan pujian penyembahan kami Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Engkau yang hadir di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang memelihara hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hati kami. Sama-sama kita katakan. Yesus
Nixon turun balang. Saya persilahkan duduk, saudara-saudariku. Mari setiap kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau ada di dalam kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau tinggal di dalam kami, Tuhan. Dan yang Kau rindukan adalah bahwa setiap kami juga ada di dalam Engkau. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang melekat dengan Engkau, tinggal di dalam Engkau. Karena Engkau sudah ada di dalam kami, Tuhan. Biarlah kami menjadi jemaat-Mu yang memiliki ketergantungan dengan Engkau. Yang terus menanti-nantikan Engkau dalam kehidupan kami, Tuhan. Karena Engkau adalah sumber dari segalanya. Sumber kekuatan kami. Sumber sukacita kami. Sumber pengharapan kami. Kami bersyukur Tuhan. Engkau ada di dalam setiap kami. Engkau menjadi Bapa bagi kami. Engkau menjadi Tuhan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Kau berikan untuk kami jemaat-Mu. Pagi hari ini kami bersekutu bersama-sama Tuhan. Kami membawa hati kami untuk menyembah Engkau. Kami membawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup bagi Engkau Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang menguasai setiap kami Tuhan. Mengurapi setiap kami Tuhan. Untuk kami bisa menangkap sesuatu yang baru daripada Engkau Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu kepada setiap kami Tuhan. Urapi saya Tuhan, bukan karena pengalaman, bukan karena pengetahuan saya Tuhan, tapi saya mau menundukkan hati saya, menundukkan pikiran saya kepada pekerjaan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang menuntun saya untuk berkata-kata pagi hari ini, untuk membagikan firman kepada jemaat Tuhan. Setiap kami mendapatkan apa yang daripada Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami serahkan waktu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kira-kira suara saya bisa didengar dengan baik atau ditangkap dengan baik? Mungkin bisa kasih jempolnya kalau mungkin bisa kedengaran dengan baik Bapak Ibu. Oke, puji Tuhan. Karena laptop saya didengar dengan baik, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, saya mengucap syukur kepada Tuhan pagi hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Saya mengucapkan selamat hari Minggu buat kita, selamat pagi buat kita dari Kaltara gitu ya. Jadi bersyukur kita bisa ada hari ini, kita mau belajar bersama-sama firman Tuhan. Yang saya mau bagikan hari ini sesuatu hal yang sedang kami hidupi juga di Kalimantan Utara gitu ya, khususnya di Nunukan. Dan di awal tahun kemarin juga kalau kita mendengar khotbah Pak Ilison itu selalu berbicara tentang hal ini. Sebenarnya ini sesuatu hal yang dasar sekali Bapak Ibu. Setiap kita sudah tahu, bahkan sejak kita pertama kali bertobat, maka hal ini yang paling awal diajarkan kepada kita, karena ini adalah dasar gitu ya. Sesuatu dasar, tetapi hal yang sangat penting. Ini sesuatu hal yang dasar, tapi sangat penting dalam hidup kita. Kalau di akhir tahun kemarin, Pak Ilison banyak menyampaikan tentang yang namanya hubungan pribadi. Dan hari ini juga saya membagikan hal itu. Ini hal yang mendasar. Kalau di SMKS gitu ya, ini sudah diajarkan gitu. Tetapi Tuhan ingatkan kembali kepada saya bahwa ini harus dibangun kembali. Setiap kita pasti tahu kebenarannya,
Setiap kita pasti mengerti kebenarannya karena sudah diajarkan kepada kita. Dan Tuhan mengingatkan bahwa ini harus dibangun kembali. Maka saya merespon apa yang Pak Ilison bagikan beberapa waktu yang lalu, karena itu juga yang saya dapatkan. Dan kami memulainya di tempat kami, gitu ya, untuk membangun kembali apa yang disebut dengan hubungan pribadi. Karena ini suatu hal yang sangat-sangat penting sekali. Bagi saya, hal ini nggak bisa dikompromikan lagi, gitu ya. Karena ini hal yang mendasar dan sangat-sangat urgent sekali dalam kehidupan rohani kita. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita dalam Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 1 sampai 5. Yohanes 15 ayat 1 sampai 5. Ayat ini mungkin sudah tidak asing bagi kita Bapak Ibu, dan ini ayat yang sangat populer sekali, gitu ya. Pasti kita dengar ayat ini. Yohanes 15 ayat 1 sampai 5. Saya akan membacakannya untuk kita. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya tekankan lagi di terakhirnya itu Bapak Ibu, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi menurut saya perkataan ini nggak perlu ditafsirkan dengan sebuah tafsiran yang sangat teologis tingkat dalam, Bapak Ibu. Ini sudah sangat-sangat jelas, ungkapan ini sudah sangat-sangat jelas bagi kita bahwa di luar aku, kata Tuhan, engkau nggak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan, kita nggak akan bisa berbuat apa-apa. Maka dari itu, Tuhan Yesus sedang membuat sebuah perumpamaan yang mudah dicerna oleh pikiran kita sebagai manusia. Dia mengambil sebuah perumpamaan pokok anggur. Pasti seorang petani anggur itu, saat dia menanam anggur, Bapak Ibu, pasti harapannya bahwa anggur itu berbuah, kan begitu. Berbuah lebat, gitu. Itu harapannya, gitu. Nah, yang kita tahu, buah ini keluarnya kan dari rantingnya, gitu ya. Rata-rata pohon memang begitu, buahnya keluar dari rantingnya. Nah, Tuhan sedang memberikan sebuah perumpamaan analogi supaya gampang untuk kita cerna. Gitu. Pokok anggur, ranting itu nggak akan bisa menghasilkan buahnya kalau dia tidak melekat pada pokok. Kenapa? Karena pokok itu adalah sumber makanan dari si ranting. Kalau ranting tidak melekat pada pokok itu, maka ranting itu tidak mendapatkan suplai makanan. Tidak mendapatkan nutrisi. Sederhananya kan seperti itu, Bapak Ibu. Nah, demikian juga dengan kita. Kita nggak akan bisa berbuat apa-apa, kita nggak akan bisa berbuah kalau kita tidak melekat kepada pokok anggur yaitu Yesus. Karena kenapa? Karena Yesuslah sumber
Yesuslah sumber segala sesuatu. Maka kita harus melekat kepada sumber itu. Ini sesuatu hal yang mendasar sekali dalam iman Kristen, Bapak Ibu. Waktu kita, seperti saya katakan tadi, waktu kita pertama kali bertobat dan dimuridkan, hal ini yang terlebih dahulu diajarkan kepada kita. Hubungan pribadi. Ini mendasar sekali, tetapi sangat-sangat urgent dan penting. Karena kenapa? Di luar aku, kata Tuhan, engkau nggak bisa berbuat apa-apa. Jika engkau tidak melengkap pada pokok itu, engkau nggak akan bisa berbuah. Maka di awal tahun ini, kami membangun di Nunukan tentang hubungan pribadi itu. Saya dapatkan sesuatu dari Tuhan seperti ini. Biarlah pelayanan kita itu lahir dari hubungan kita dengan Tuhan. Pelayanan yang kita lakukan, biarlah itu lahir dari hubungan kita dengan Tuhan. Karena saya sangat menyadari sekali, sehebat-hebatnya pikiran saya, sebanyak-banyaknya pengalaman saya, saat saya melakukan pelayanan saya tidak bergantung dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Kayaknya tidak ada kekuatan. Saya merasakan itu dan itu pernah saya alami, Bapak Ibu. Maka dalam perenungan saya di akhir tahun kemarin, akhirnya Tuhan berbicara seperti itu. Pelayanan yang kita lakukan, apapun itu, kita ada di komsel, kita ada di kelompok PA, kita ada di gereja, dan pelayan-pelayan yang lainnya, biarlah itu lahir dari hubungan kita dengan Tuhan. Karena jelas firman Tuhan bilang, kita nggak akan bisa berbuat apa-apa kalau kita di luar Tuhan. Maka di awal tahun ini kami memperbaiki hal itu. Salah satu langkah yang kami lakukan, Bapak Ibu, kami saat teduh bareng. Melatih adik-adik di bawah kami untuk kami saat teduh bersama. Rutin setiap hari gitu ya. Sampai itu harus menjadi gaya hidup. Gitu. Karena nggak bisa Bapak Ibu, kita ada dalam pelayanan, tapi kita tidak melekat pada sumber itu, nggak akan bisa berbuat apa-apa Bapak Ibu. Mungkin kita masih bisa melakukan pekerjaan pelayanan itu, kegiatan pelayanan itu, tetapi tidak ada kekuatan. Tidak ada kuasa. Karena kita tidak melekat dengan sumber itu. Dan saya sangat-sangat menyadari hal itu, betapa lemahnya saya dalam pelayanan saya. Kalau saya tidak melekat dengan sumber itu terasa sekali. Mungkin saya masih bisa berkhotbah, mungkin saya masih bisa membagikan sharing di komsel, di mana sebagainya. Tetapi hal yang terjadi hanya sesuatu yang biasa-biasa saja. Tidak ada kuasa. Karena kenapa? Kita tidak melekat. Suatu ketika Bapak Ibu, ini di akhir tahun kemarin, gitu, karena Pak Ilson lagi marak-maraknya menyampaikan hal itu. Gitu. Pak Ilson juga setiap doa, di akhir doanya meminta kita untuk bertobat, Bapak Ibu. Gitu. Artinya itu suatu hal yang penting sekali. Gitu. Di akhir tahun kemarin, salah satu rekan saya di komsel, saya minta dia. Saya tunjuk dia untuk membagikan sharing di komsel, tapi saya kasih jauh-jauh hari. Dan saya minta, tolong kamu bangun hubungan pribadimu terlebih dahulu dengan Tuhan. Kita mau lihat perbedaan, supaya kamu tahu perbedaannya. Oh siap Kak, katanya. Akhirnya, dia bangun hubungan pribadinya, dia datang sama Tuhan gitu ya. Nah, akhirnya kami komsel di hari Sabtu, kami pergi komsel. Dan dia membagikan sesuatu. Di situ waktu itu mayoritas di komsel itu ada laki semua gitu ya, karena anak-anak.
mahasiswa. Kalau tidak salah itu ada 10 orang. Dan yang membagikan ini rekan saya itu seorang cewek wanita gitu ya. Dan masih junior daripada yang sedang dilayani ini gitu. Nah, waktu dia membagikan sesuatu, sebenarnya bagi saya sangat sederhana sekali gitu ya. Tidak juga kalau kita ukur secara teologis dan sebagainya, ya enggak spektakuler juga kata-katanya. Dia bahasanya sederhana sekali. Setelah dia membagikan itu, dia membawa kami berdoa. Waktu kami menundukkan kepala kami berdoa, tiba-tiba dari doanya dia bernubuat. Dalam doanya dia bernubuat. Dan saya kan sedang main metik gitar saya gitu. Saya dengar samping kiri kanan saya cowok-cowok itu sedang menangis gitu. Padahal ini orang baru di Komsel. Kekar-kekar Bapak Ibu. Dan ada yang sampai menangis udah nggak bisa ditahan lagi gitu ya, keluar udah ingusnya dan sebagainya gitu. Saya langsung membuka sedikit mata saya gitu. Wah, ini orang ngalamin Tuhan. Saat itu kami pulang, di atas motor saya sampaikan kepada rekan saya. Nah, sekarang kamu tahu bahwa kalau kita melayani, kalau itu bukan lahir dari hubungan kita dengan Tuhan, maka tidak ada kuasa dari pelayanan kita itu. Karena kita tidak melekat pada sumber. Saat kita melekat pada sumber itu, karena Yesus adalah sumber kuasa, sumber kekuatan, sumber damai sejahtera, namanya sumber. Maka dia akan mengalirkan itu lewat pelayanan kita. Jadi ini hal yang sangat penting sekali Bapak Ibu. Kita sebagai koordinator Komsel, pembimbing PA, atau apapun jabatan kita, dalam pelayanan, hal yang dasar ini harus kita bangun terlebih dahulu. Melekat dengan sumber itu. Dengan cara membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Itu udah nggak bisa dikompromikan lagi. Karena kita sadar, kita manusia banyak kekuatan kita pun terbatas Bapak Ibu. Makanya sebenarnya kita kadang-kadang kita tahu, kita sadar bahwa kita ini banyak keterbatasannya, kekuatan kita pun terbatas gitu ya. Tetapi kita tidak melekat pada sumber gitu, seolah-olah kita sanggup dengan kekuatan kita, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Mari kita kembali kepada dasar. Dan yang saya dapatkan selanjutnya tentang hubungan pribadi ini, saya katakan kepada adik-adik gitu ya. Hubungan pribadi itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Jika hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu tidak sehat, maka itu akan mempengaruhi segalanya. Maka pikiran kita pun menjadi tidak sehat. Hati kita pun menjadi tidak sehat. Nah, akhirnya outputnya pun menjadi tidak sehat. Karena kenapa? Karena kalau kita tidak punya hubungan pribadi yang sehat dengan Tuhan, tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, maka kecenderungannya kita dalam merespon sesuatu yang dari luar masuk ke dalam kita, dan itu kita olah. Yang paling berbahayanya, akhirnya kita membentuk sebuah kebenaran kita sendiri. Yang kita anggap itu adalah sebuah kebenaran. Akhirnya ada yang menjadi minor. Ini yang menjadi bahaya. Input-input yang masuk itu dari luar. Mereaksi apa yang sedang dia alami, situasi kondisi yang sedang dia alami saat itu yang masuk dan diolah oleh dirinya sendiri, akhirnya menciptakan sebuah kebenaran. Dia menciptakan sebuah kebenaran bagi dirinya sendiri. Nah, akhirnya berjalan berdasarkan kebenaran itu. Seolah-olah itu kebenaran. Tapi sumbernya bukanlah dari hubungan pribadi dengan Tuhan.
Ini yang berbahaya. Kalau hubungan pribadi kita sehat dengan Tuhan, maka itu akan berdampak juga kepada kehidupan kita. Maka pikiran kita menjadi sehat. Hati kita menjadi sehat. Outputnya pun menjadi sehat. Nah, ini sesuatu yang sangat-sangat penting sekali. Wah, kalau kita memperhatikan akhir dari pembacaan kita tadi, ini sangat jelas. Di luar aku, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Jika ranting itu tidak melekat pada pokok, dia tidak akan bisa menghasilkan buah. Ini yang harus kita pahami. Dan kita harus kembali kepada dasar itu. Saat kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, maka kita akan satu frekuensi dengan Tuhan. Gak ada bunyi yang minor-minor gitu ya, karena nggak sefrekuensi. Tapi saat hubungan pribadi kita tidak sehat dengan Tuhan, maka kita tidak sefrekuensi dengan Tuhan. Maka kita nggak bisa menangkap dengan baik apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kita harus sefrekuensi dengan Tuhan. Frekuensi kita harus sama dengan Tuhan. Supaya kita bisa menangkap jelas apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Respon apa yang harus keluar dari diri kita saat kita menghadapi sebuah masalah, persoalan, dan apapun juga. Kan radio begitu Bapak Ibu ya. Kalau kita mau mendengar radio RRI, maka mau tidak mau kita harus mencocokkan frekuensinya, harus sama dengan frekuensi RRI. Maka kita bisa mendengar dengan baik berita apa yang dibacakan. Tapi kalau kita memutar radio kita keluar dari frekuensi yang sudah ditetapkan, maka kita dapat berita yang lain. Maka kita harus sefrekuensi dengan Tuhan. Harus menyamakan frekuensi kita dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Ya melekat dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat hubungan pribadi. Itu sangat penting sekali. Dan kita juga harus belajar, ini pribadi saya. Pengalaman itu baik adanya. Personal experience kita dengan Tuhan itu suatu hal yang baik. Tetapi bisa juga pengalaman itu membuat kita akhirnya tidak sefrekuensi dengan Tuhan. Kenapa saya katakan begitu? Saat kita mulai punya pengalaman, akhirnya kita berjalan berdasarkan pengalaman, itu yang menjadi berbahaya. Apapun yang kita lakukan berdasarkan pengalaman. Oh, saya tahu kemarin buat begini ya, saya buat lagi berdasarkan pengalaman dan sebagainya. Maka kita akan bisa melenceng. Tapi pengalaman itu baik untuk apa? Untuk kita melihat. Personal experience kita dengan Tuhan itu sesuatu yang baik untuk apa? Untuk kita menyadari bahwa kemarin begitu besar penyertaan Tuhan atas hidup saya dalam saya pelayanan ini. Maka di tahun ini saya percaya Tuhan juga menyertai saya sama seperti Dia menyertai saya kemarin. Pengalaman saya kemarin, sesuatu yang susah saya terobos, akhirnya bisa saya terobos oleh karena pertolongan Tuhan. Maka saya percaya, kalau tahun ini ada sesuatu yang susah untuk saya terobos, saya percaya Tuhan yang sama juga yang akan menolong saya. Itu pengalaman yang baik. Tetapi kalau pengalaman itu menjadi sandaran kita, menjadi patokan atau menjadi dasar kita untuk melakukan sesuatu, akhirnya kita nggak lagi bergantung dengan Tuhan.
Saya pernah mengalaminya, Bapak Ibu, saya kesaksian sedikit. Dulu waktu saya masuk ke kampus, mau masuk semester 2, disitulah saya mengalami Tuhan. Dan akhirnya waktu retreat, saya pulang retreat, akhirnya saya dimuridkan. Waktu saya ada di kampus, ada pemilihan waktu itu, ketua KBMK gitu ya. Saya belum ngerti waktu itu KBMK itu apa segala macam. Tetapi waktu saya berdoa, ada dorongan dalam diri saya untuk saya mencalonkan. Saya nggak mengerti gitu. Karena saya baru bertobat gitu ya. Saya nggak mengerti dorongan itu dorongan apa gitu, tapi sangat kuat sekali. Padahal saya ini nggak punya pengalaman apa-apa untuk hal yang seperti itu. Akhirnya saya datang ke pembimbing saya. Saya menyatakan itu, Bang, ada dorongan yang sangat kuat sekali dalam hati saya untuk saya mencalonkan. Sebenarnya dalam pikiran saya bertolak belakang dengan di sini, gitu. Yang di hati saya. Jadi saya nggak mengerti nih, Bang, apa ini? Akhirnya pembimbing saya mengarahkan saya. Dan dia katakan, wah, abang juga damai sejahtera dengan itu. Ayo, silakan. Akhirnya saya mencalonkan. Akhirnya saya terpilih. Waktu saya terpilih itu saya benar-benar nggak punya pengalaman, Bapak Ibu. Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya nggak tahu berbuat apa. Saya nggak tahu proposal. Saya pernah datang ke Wadir 3 untuk memberikan proposal, dan proposal itu tidak dijilid. Berantakan gitu loh. Karena saya nggak tahu proposal itu gimana, sampai saya ditegur ya. Loh, kok ini tidak dijilid, minta tanda tangan saya? Karena saya nggak tahu, nggak punya pengalaman, Bapak Ibu. Akhirnya satu-satunya yang saya punya adalah Tuhan. Saya diajari sama pembimbing saya. Bergantung dengan Tuhan. Wah, Bapak Ibu, saya itu nggak pernah mau melakukan sesuatu tanpa saya datang dulu. Kalau Pak Ilson bilang dulu, masuk dulu ke Dewan Musyawarahnya Tuhan. Saya nggak berani melakukan sesuatu waktu itu di kampus tanpa saya datang dulu sama Tuhan. Saya datang dengan kepolosan saya datang, Tuhan, saya harus berbuat apa ini? Saya nggak tahu, Tuhan. Saya nggak tahu harus berbuat apa ini. Akhirnya ada dorongan di dalam hati saya, dalam doa saya itu harus membuat ini. Bagian saya hanya taat. Dan saya lakukan itu. Dan saya melihat begitu banyak mujizat-mujizat yang terjadi saat itu. Saya ingat sekali pertama kali waktu itu di kampus saya itu ada penerimaan mahasiswa baru, mahasiswa Kristen. Biasanya sebelum-sebelumnya itu kegiatan itu peloncoan seperti itu ya. Ini saya tanya nih, Tuhan, ini ada acara ini yang mau kami adakan, apa yang harus saya lakukan? Saya nggak ngerti. Tiba-tiba muncul dalam hati saya, dorongan dalam hati saya percaya, karena saya waktu itu belum begitu memahami suara Tuhan gitu ya, karena baru-baru gitu. Tetapi saya datang sama Tuhan gitu. Muncul itu dan saya diajari taat gitu. Rubah acara itu menjadi retreat, gitulah yang saya rasakan gitu. Saya jadi dengan polosan saya, dengan beraninya saya mengubah acara itu jadi retreat. Dan apa yang terjadi waktu itu? Acara itu berlangsung. Kebetulan saya jadi WL. Ini baru mau mulai gitu Bapak Ibu. Saya bernyanyi hanya dua lagu. Waktu saya nyanyi, semua peserta itu ngalamin Tuhan. Belum ada khotbah. Ngalamin Tuhan. Semuanya mengakui kesalahannya, semuanya mengakui dosanya. Saya karena itu pengalaman pribadi saya juga bingung loh, kenapa orang-orang ini belum dikhotbahin. Akhirnya saya kasih ke pendeta pembicaranya. Kebetulan pembicaranya dulu dari kita juga gitu ya, orang yang sering ke kita dulu gitu. Saya kasih dan dia menolak, enggak, lanjutkan aja. Saya lanjutkan. Dan banyak mujizat-mujizat yang luar biasa yang saya lihat. Akhirnya masuk ke periode kedua. Saya tanya Tuhan lagi, Tuhan ini udah habis nih, apakah saya lanjut? Yang saya dapatkan lanjut. Nah, disitulah saya terjebak Bapak Ibu. Karena di periode pertama saya sudah punya pengalaman. Periode kedua, saya tidak menyadari bahwa saya sudah mengandalkan pengalaman saya.
Saya sudah tahu bagaimana cara buat proposal. Saya sudah tahu bagaimana cara buat retreat. Saya sudah tahu bagaimana cara membuat ibadah-ibadah dan sebagainya dari pengalaman yang pertama. Akhirnya di periode yang kedua itu, saya melakukan kegiatan-kegiatan yang sama dengan pengalaman itu. Apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa. Saya bingung. Kenapa begini? Saya sempat frustasi. Akhirnya suatu ketika, saya datang pada Tuhan. Tuhan tegur saya. Karena saya sudah terjebak dengan pengalaman saya. Engkau tidak lagi seperti engkau yang awal. Yang begitu menanti-nantikan aku. Itu yang saya dapatkan dari Tuhan. Waktu engkau tidak punya apa-apa, engkau begitu menanti-nantikan aku. Engkau begitu bergantung penuh dengan aku. Tetapi saat engkau sudah punya pengalaman, engkau bergantung dengan pengalaman. Engkau enggak lagi datang seperti dahulu menanti-nantikan aku. Itu saya alami. Makanya saya mau katakan Bapak Ibu, biarlah pelayanan kita itu lahir dari hubungan kita dengan Tuhan. Harus lahir dari kedekatan kita dengan Tuhan. Pengalaman itu baik adanya. Tetapi kita nggak boleh bersandar bergantung dengan pengalaman. Tetap yang tempat kita untuk bergantung itu adalah Tuhan. Karena kita nggak bisa berbuat apa-apa di luar Dia kalau kita tidak melekat. Inilah hal yang harus kita kembalikan dalam diri kita. Ini adalah nilai-nilai yang harus kita bangun kembali. Waktu beberapa minggu atau bulan yang di tahun lalu, Bapak selalu membagikan tentang ini. Setiap doa akhir pasti Bapak minta kita bertobat gitu ya. Dan itu benar Bapak Ibu. Kalau kita jemaat Tuhan, mau untuk melakukan perkara-perkara yang besar dari pelayanan kita, maka mari kita melekat dengan Tuhan. Kita sebagai manusia memang benar terbatas. Kekuatan kita terbatas. Pemikiran kita terbatas. Pengetahuan kita bisa terbatas. Tetapi saat kita melekat dengan sumber itu tidak pernah terbatas. Dia bisa mengalirkan aliran-aliran yang tidak pernah terbatas lewat hidup kita. Jangan pernah kita membuat keputusan sebelum kita bawa itu kepada Tuhan. Ini juga yang saya tanamkan dalam diri saya. Sekecil apapun keputusan itu, saya masih ingat sekali beberapa tahun yang lalu ada istilah Pak Ilison Dewan Musyawarahnya Tuhan. Gitu. Semuanya harus dibawa ke dalam Dewan Musyawarahnya Tuhan. Sebelum itu diputuskan. Firman Tuhan mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Maka Ia akan meluruskan jalan. Jangan pernah membuat keputusan sebelum kita datang pada Tuhan. Jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Mungkin kita anggap itu sesuatu yang baik. Tidak dosa kok. Baik kok. Tetapi kita mau datang dulu kepada Tuhan sebelum kita membuat sebuah keputusan. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Artinya apa? Libatkan Tuhan.
dalam segala laku kita, dalam segala keputusan kita. Kalau pemikiran kita yang kita anggap baik itu ternyata tidak baik, maka Tuhan akan luruskan jalan kita. Tetapi kalau kita nggak libatkan Tuhan, ya sudah, jalan terus. Yang penting ini bagus menurut saya, jalan terus, ternyata ujungnya buntu. Ya sifat manusia kan ya kembali lagi menyalahkan Tuhan. Ini menjadi nilai-nilai kita, Bapak Ibu. Ini sesuatu yang dasar, tetapi penting. Biar ini yang ada dalam pelayanan kita, komsel kita. Bagaimana kita mau melihat komsel kita saat orang-orang datang mengalami Tuhan. Bukan karena khotbahnya yang spektakuler. Bukan karena si pembicaranya, kata-katanya sangat-sangat menyentuh, karena susunan kata-katanya sangat-sangat baik sekali. Tetapi kita rindukan saat orang datang ke komsel kita, ada suasana, atmosfer kerajaan Allah ada di sana. Karena orang-orang yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang terhubung dengan Tuhan. Kalau kita menjadi pelayan-pelayan yang terhubung dengan Tuhan, maka kita menarik hadirat Tuhan dalam pelayanan kita. Kalau kita adalah orang-orang yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan yang baik, maka atmosfer yang kita bawa dalam pelayanan kita adalah atmosfer kerajaan Allah. Itu yang mau kita kembalikan dalam pelayanan kita, dalam komsel kita. Itu yang dulu pernah saya alami. Dengan ketidakmengertian otak saya melihat waktu itu kakak saya mengajak saya komsel pertama kali, saya ingat sekali itu. Katanya komsel itu di Bukit Tengkorak katanya. Nggak tahu ada komsel di Bukit Tengkorak gitu. Di Dirgahayu itu. Kakak saya, mereka lagi nyembah Tuhan. Saya lihat kakak saya kok bersujud-sujud, apa-apaan ini, dalam pikiran saya ini nggak menerima itu, tapi di hati saya ada sesuatu yang berbeda. Kenapa bisa seperti itu? Karena atmosfernya, suasana kerajaan Allah itu begitu kental ada dalam komsel. Meskipun secara logika saya tidak mengerti akan hal itu. Tetapi suasana kerajaan Allah, suasana surga itu begitu kuat. Karena saya tahu, masih orang-orang di dalamnya adalah orang-orang yang melekat dengan Tuhan. Biarlah itu menjadi gaya hidup kita kembali, Bapak Ibu. Kita nggak akan bisa berbuat apa-apa jika kita tidak melekat pada pokok anggur itu. Kita buka Alkitab kita lagi di Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Saya bacakan buat kita. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Ya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Kenapa orang-orang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru? Karena Tuhan adalah sumber kekuatan. Dia berjalan tidak menjadi lesu, dia berlari tidak menjadi lelah. Kalau kita menjadi lesu, kalau kita menjadi lelah, coba kita cek gimana hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita sudah menjadi lesu, menjadi lelah dalam pelayanan kita, ya kembali cek gimana nih hubungan saya dengan Tuhan hari-hari ini. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayap. Ini dahsyat, Bapak Ibu.
Seperti yang saya katakan tadi, kita terbatas, kekuatan kita terbatas. Tetapi kalau kita datang pada sumber itu, maka kita akan mendapatkan kekuatan baru. Ada itu kita melekat. 2 Tawarik 16 ayat 9 juga berkata, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk mencari orang yang bersungguh hati, karena dia mau melimpahkan kekuatannya. Orang yang bersungguh hati pastilah orang yang punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Gak mungkin orang yang bersungguh hati ogah-ogahan. Pastilah orang yang punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ini yang sangat luar biasa waktu saya renungkan ini wow banget gitu ya. Mazmur 119. Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 147. Mazmur 119 ayatnya 147. Firman Tuhan berkata demikian, pagi-pagi buta, aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Saya ulangi lagi, pagi-pagi buta, aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Ini adalah perkataan Daud, Bapak Ibu. Saya sedang memikirkan seperti ini, mengimajinasikan sesuatu. Mengimajinasikan sesuatu seperti ini. Daud itu kan adalah seorang raja. Dan waktu itu dia adalah raja yang sangat termasyur. Superpower, negara superpower. Apa sih yang Daud nggak punya? Pasukan dia punya, tentara-tentara dia punya, kekuasaan dia punya, semuanya dia punya. Tetapi kalau kita melihat Daud tetap berkata seperti ini, pagi-pagi buta aku bangun berteriak minta tolong. Kurang kuat apa Daud, Bapak Ibu? Daud kurang memiliki apa dalam kekuasaannya? Dia punya segalanya. Tetapi Daud tetap melakukan pagi-pagi. Aku berteriak. Aku bangun berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya tahu Daud sangat-sangat sadar sekali. Dalam segala yang dia miliki, kekuasaan yang dia miliki, kekuatan militer yang dia miliki, dan semuanya, dia sangat-sangat sadar sekali. Dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Maka dari itu Daud meminta tolong kepada Tuhan. Daud tahu benar siapa yang memberikan kekuatan kepada dia. Daud tahu benar siapa yang menolong dia. Daud tidak pernah mengandalkan apa yang dia punya, kekuatan yang dia punya. Tetapi Daud tetap melakukan itu. Pagi-pagi benar. Dia bangun menghadap Tuhan untuk meminta pertolongan. Kalau Daud saja yang punya segalanya, kekuatan, kekuasaan, tetap datang kepada Tuhan untuk minta tolong, apalagi dengan kita. Apalagi dengan kita. Kita harus sadari bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Ini yang Tuhan sampaikan buat kita. Ini yang saya sedang hidupi hari-hari ini. Kita melihat pekerjaan-pekerjaan ajaib Tuhan lewat hidup kita. Mari kita, jemaat Tuhan, kita kembali untuk melekat pada pokok anggur itu. Karena di sanalah kita mendapatkan sumber kekuatan, sumber hikmat, sumber sukacita, dan semuanya. Sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat hidup kita, lewat pelayanan kita. Dan kita pun semakin bertumbuh.
Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu siang hari ini. Mengajarkan setiap kami Tuhan. Menyadarkan setiap kami Tuhan. Bahwa di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kekuatan kami terbatas. Hikmat kami terbatas. Pengetahuan kami terbatas. Saat kami tidak melekat dengan Engkau, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kami mau katakan Tuhan, kami mau menjadi jemaat-jemaat-Mu, umat-Mu yang melekat dengan Engkau. Yang bergantung penuh dengan Engkau. Yang mengandalkan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Jika kami berjalan menurut apa yang kami anggap baik. Jika kami bersandar kepada pengertian kami. Jika kami bersandar kepada pengalaman kami saat kami melakukan apapun itu, pelayanan. Tapi kamu katakan kami mau kembali kepada dasar. Kami mau melekat dulu dengan Engkau Tuhan. Biarlah pelayanan yang kami lakukan lahir dari hubungan kami dengan Engkau. Biarlah kami menjadi jemaat-Mu yang datang ke dalam dewan musyawarah-Mu sebelum kami memutuskan sesuatu dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu, pernyataan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau sedang menetapkan sesuatu yang besar untuk kami kerjakan. Sebelum kami lakukan itu semua, kami mau kembali kepada dasar itu. Bahwa kami harus melekat dengan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Dari firman ini menjadi bagian bagi kami. Doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita diberkati dengan firman Tuhan ya, bahwa kita harus melekat di dalam pokok anggur, yaitu Tuhan itu. Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin. Ini saatnya kita mau mengumpulkan persembahan kita. Kita siapkan persembahan yang terbaik. Bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah bisa men-scan barcode yang ada di layar handphonenya atau laptopnya. Sambil mempersembahkan, kita sembah Tuhan. Bagi yang sudah memberikan persembahannya, saya undang bangkit berdiri.
Bapak Dikson turun balang. Mari jemaat Tuhan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas pernyataan Roh-Mu kepada setiap kami. Atas kebenaran-kebenaran yang sudah kami terima daripada Engkau. Kami mau melakukan apa yang menjadi bagian kami. Kami mau menghidupinya dalam hidup kami. Biarlah firman yang sudah kami terima daripada Engkau lewat pemimpin-pemimpin kami bisa menjadi gaya hidup, bisa kami hidupi dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau begitu baik bagi setiap kami. Engkau menyatakan isi hati-Mu kepada kami, kebenaran-Mu kepada kami. Karena kami jemaat-Mu sedang Kau persiapkan di akhir zaman ini. Untuk kami menuai penuaian yang besar bagi Engkau. Siapkan kami Tuhan. Selidiki setiap hati kami Tuhan. Untuk kami menjadi jemaat yang siap mengambil bagian di hari-hari terakhir ini. Kami tidak ditetapkan untuk menjadi penonton. Tapi kami ditetapkan untuk kami menjadi pelaku yang membuat sejarah di dalam Engkau. Atas kota kami. Atas bangsa kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Untuk firman-Mu. Untuk kasih-Mu. Untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Dalam ibadah kami pada hari ini. Jemaat Tuhan, angkatlah tangan. Biarlah kasih dan pertolongan dari Tuhan menyertai Engkau dalam hidup, dalam pelayanan-Mu, dalam pekerjaan. Biarlah kekuatan dan kuasa yang daripada Tuhan mengikuti Engkau. Biarlah Engkau membangun hubungan pribadi-Mu dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan sebagai sumber atas hidup. Berkat jasmani dan berkat rohani mengalir melimpah di dalam hidup. Pertolongan, penyertaan daripada Roh Kudus terus senantiasa menyertai Engkau dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat daripada Engkau. Kami terima kekuatan daripada Engkau. Kami terima kuasa daripada Engkau. Dan kami pergi untuk menyatakan kerajaan-Mu di tempat demi tempat di mana Engkau mempercayakan kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat persekutuan kami hari ini. Kami akhiri pertemuan ibadah kami siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.